Dalam sistem proporsional terbuka, partai sudah diberikan kemewahan, hak untuk menentukan siapa kader-kadernya yang menjadi caleg. Misalnya di dapil itu ada 10 kursi. Kalau posisi Golkar sebenarnya, menurut catatan saya ini sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Basara dan Bang Andi ya, bahwa sampai sekarang kita lebih cenderung kepada yang mixed member, yang hybrid, yang campuran. Dan waktu itu juga kan kita mendorong tahun 2012 yang seperti disampaikan Basara itu yang tertutup itu pilkada. Jadi sebenarnya ini sudah kombinasi yang sudah bagus. Ada hak partai menentukan caleg, ada juga hak dan nomor urutnya, dan ada hak rakyat untuk menentukan siapa yang jadi. Jangan semua mau diborong partai. Ya lalu itu yang kemudian bayangkan kalau semua ditentukan partai, nomor urut segala macam, ya nomor peci dan nomor sepatu, kader jenggot beli kucing dalam karung. Lalu demokrasinya mau mundur ke belakang. Kalau ada tidak puas dengan sistem proporsional terbuka ini, mari maju ke sistem campuran. Nah, kan begitu. Kalau mau lebih maju lagi, masuk ke sistem preferensial kayak Australia. 23 tahun pertama kali sistem campuran itu diajukan di DPR tahun 99, sudah 23 tahun, masa belum siap-siap sampai sekarang? Kecuali kalau itu kewenangan partai-partai, ada lagi partai yang mau enak, mau mengambil semua hak rakyat, dipusatkan dalam sentralisasi partai dan oligarki partai, lalu kemudian dia menentukan semua yang ada di parlemen. Nanti anggota parlemen itu jadi bebek-bebek semua. Nah, jadi sebetulnya ini kita partai politik masing-masing ini sebetulnya bisa saja ya punya pandangan masing-masing hal yang ideal tentang pembangunan atau bangunan demokrasi kita seperti apa gitu. Tetapi saya ingin mengajak bahwa kita harus bicara itu dalam proses pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang ya. PDIP tetap usulkan sistem proporsional tertutup. Hasto berpolitik kadang melawan arus. Tempo.com, Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kurung PDIP berkukuh mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai pada pemilihan umum dalam kurung pemilu 2024. Meskipun seruan itu mendapatkan tantangan dari partai-partai lain di parlemen, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyatakan mereka tetap pada pilihannya tersebut. Hasto mengatakan partainya tak mau memikirkan perlawanan dari partai lain. Dia menyatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berpesan bahwa menempuh jajan ideologi tidak mudah dan mulus. Namun dengan perjuangan panjang, berpolitik memang terkadang melawan arus yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Menempuh jajan ideologi bukanlah jalan yang mulus, tetapi jalan yang terjadi bahkan terkadang berliku, penuh dengan jebakan-jebakan politik, kata Hasto di sekolah partai PDIP Jumat 3 Februari 2023. Hasto menyatakan sistem proporsional terbuka seperti yang digunakan selama ini berpotensi memunculkan anggota dewan yang dipilih berdasarkan popularitas maupun nepotisme. Menjadi anggota dewan tidak hanya bisa mengandalkan saya sekeluarga pejabat, saya istri dari pejabat B, saya anak dari pejabat C. Itu kalau proporsional terbuka, ujarnya. Dia menyebut anggota dewan di seluruh tingkatan harus dipersiapkan. Menurut Hasto, bentuk persiapan itu dilakukan melalui sekolah partai untuk mengembeleng caleg dan memberikan pendidikan politik. Karena itu, Hasto menegaskan partainya tetap memilih sistem proporsional tertutup. Menurutnya, sistem proporsional terbuka cenderung menempatkan parpol kurang bertanggung jawab mempersiapkan kualitas kadernya. Kalau tertutup secara proporsional, dalam kurung seseorang bisa menjadi anggota dewan karena saya mengenal petani Indonesia. Saya mengenal masalah petani Indonesia dan isi solusi bagi petani Indonesia. Itu tertutup secara proporsional berdasarkan kualitas. Ini yang harus kita lakukan sebaik-baiknya, kata Hasto.
Sebaiknya, 8 partai politik parlemen menolak pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Mereka adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan P3. Mereka pun telah membuat markas bersama pada Ahad 8 Januari 2023 lalu. 7 dari 8 parpol tersebut, minus Gerindra, bersuah di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Persamuhan ini menghasilkan 5 poin kesepakatan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan mereka menolak sistem proporsional tertutup demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia. Dia menjelaskan, sistem proporsional merupakan kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Di sisi lain, Airlangga menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dalam menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur, kata Airlangga di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Ahad 8 Januari 2023. Dia menyebut 8 parpol ini berkomitmen untuk berjuang secara sehat dan damai dalam pemilu 2024. Ia turut menegaskan bahwa persamuan 8 parpol ini akan digelar kembali untuk mengawal sikap penolakan tertutup terhadap usulan sistem proporsional tertutup. Ini bukan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala untuk mengawal sikap partai politik ini. Katanya, ke-8 parpol kembali membuat pernyataan sikap bersama pada Rabu 11 Januari 2023. Lalu bertempat di gedung DPR, mereka kembali menyatakan penolakannya dan menyatakan akan mengawal demokrasi Indonesia agar tetap ke arah yang lebih maju. Perdebatan soal sistem proporsional tertutup dan terbuka ini pun telah masuk ke ranah hukum setelah sejumlah pihak mengajukan gugatan uji material Undang-Undang Pemilu soal sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon perkara adalah kader PDIP, Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas 5 warga sipil, yakni Yuwono Pirtadi, Fahrul Razi, Ibnu Rahman Jaya, Rianto, dan Nono Marijono.